Selamat malam sobat kawan horor, pecinta cerita horor dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Maman yang tentunya akan menceritakan kisah seram. Kali ini ada sebuah kisah dari akun Twitter @asal01012 yang berjudul asli Kampung Tumbal. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke ceritanya. Perkenalkan, aku Andin. Cerita ini terjadi pada tahun 2017, kala itu aku kelas 1 SMA. Aku bersekolah di salah satu SMA ternama di kota terbesar Jawa Tengah. Pengalaman kali ini berawal saat sekolahku mengadakan acara wajib tahunan live-in di satu desa, dan masih di Jawa Tengah juga. Live-in adalah kegiatan untuk siswa tinggal bersama orang tua asuh beberapa hari, agar siswa merasakan hidup bermasyarakat di pedesaan yang serba terbatas. Acara ini hanya ada di sekolahku. Buat teman-teman yang tahu tempat live-in-ku ini, tolong jangan ada yang komentar tahu tempatnya, karena aku takut warga di desa tersebut marah atau tidak terima atas ceritaku kali ini. Hari itu, hari Selasa, kita berangkat kumpul di sekolah dan menaiki bus yang disewa sekolah. Kegiatan ini dilakukan satu angkatan saja di tiap tahunnya. Kalau dibilang pelosok, iya, kampung ini tidak terlalu pelosok, hanya saja masih banyak kebun-kebunnya. Sekolahku sudah bekerja sama bertahun-tahun dengan kampung ini, jadi mereka sudah open begitu sama sekolahku. Karena tiap tahunnya mereka dapat jatah anak asuh dadakan. Meskipun hanya 1 jam dari tempat aku tinggal, aku belum pernah ke kampung ini. Kampung ini mayoritas warganya bekerja di luar negeri menjadi TKI. Kalau enggak, ya merantau ke kota-kota besar. Jadi jarang banget anak-anak yang sudah lulus sekolah menetap di kampung ini. Kita dibagi kelompok. Waktu itu ada 2 kampung yang bekerja sama dengan sekolahku. 1 rumah untuk 2 siswa. Kala itu aku dapat 1 rumah bersama Maya, anak IPA yang begitu dekat denganku. Walaupun ini tergolong desa, tapi rumahnya gede-gede. Kayak si Mutiara dan Luffy temanku. Dia dapat ibu asuh yang rumahnya mewah, kamar ber-AC, kamar mandi ada bathtubnya juga, dan wifi-nya kenceng pula. Nah, nasibku dapat ibu asuh seorang janda, tinggal di rumah gubuk yang menurutku tak layak buat tinggal ibu. Kita panggil saja Ibu Asih ya. Bu Asih ini janda beranak 2, tapi anaknya merantau semua. Bu Asih tinggal seorang diri di rumah ini. Dia memiliki warung makan kecil di depan rumahnya. Rumah Bu Asih paling depan kampung dan di pinggir jalan. Kalau siang ramai, tapi kalau malam sepi banget. Aku tidur di tempat kayu berkasur tipis dan lampu berwarna oranye. Tahu kan bohlam kuning itu? Jadi remang-remang dan semakin horor kesannya. Kamar mandi tidak berlampu, belakang kebun, samping juga kebun. Sedih banget aku ngerasainnya. Pertama datang ke sini disambut ramah oleh Ibu Asih. Sudah disediakan makan dan minum waktu itu. Setelah makan, kami berkenalan dan berbincang-bincang. "Dek, kalau bawa uang, uangnya digulung terus dikaretin ya," ucap Bu Asih sambil menyotorkan karet gelang. "Memangnya kenapa, Bu?" Tanyaku polos, ya memang nggak ngerti buat apa. "Biar aman, Dek, nggak dicuri," ucap Bu Asih sambil mengunyah onde-onde. "Oh, di sini banyak pencurian ya, Bu, emangnya?" Maya yang tiba-tiba angkat bicara. "Iya, tapi tak kasat mata," jawab Ibu Asih tenang dan tatap mengunyah onde-ondenya. Si Maya tiba-tiba mencengkeram tanganku kuat. Tanda dia akan mengatakan sesuatu. "Bu, kami ke kamar ya, istirahat dulu," sambil menarik tanganku. Bu Asih mengangguk saja. Sesampai di kamar, Maya terlihat gelisah. "Din, kamu ngerti kan yang dimaksud Bu Asih?" Enggak sih," jawabku cuek dengan menatap layar HP. "His, maksudnya pencuri tak kasat mata itu yo, tuyul," bentak Maya di depan wajahku. Sembrono, masa iya sih, Mai?" Tanyaku masih nggak percaya. Secara aku baru tahu kalau ada tuyul. Di tempatku sama sekali nggak ada berita tentang tuyul. Selepas maghrib, Bu Asih memanggil kami untuk makan malam.
Di sela-sela makan malam, Bu Asih bercerita bahwa di kampung ini hampir seluruh warganya memiliki peliharaan. Peliharaan yang dimaksud di sini ya kayak tuyul, genderuwo, pocong, bahkan ada yang berwujud macan putih. Hanya beberapa orang saja yang tidak memakai pesugihan itu, termasuk Bu Asih. Meskipun warga sini rajin sholat, masih banyak yang musyrik, Dek, ucap Bu Asih sambil memainkan sendoknya. Aku dan Maya hanya diam penasaran mendengarkan cerita Bu Asih. Ada yang demi kedudukannya rela mengorbankan istrinya untuk tumbal. Tapi kali ini nada Bu Asih sedikit pelan. Hampir kami berdua tak mendengar suara Bu Asih. Kami berdua terbelalak. Jujur, awalnya aku gak percaya. Masa iya sih ada orang tega gitu? Kalau sudah selesai, piringnya tinggal aja, biar ibu yang beresin, ucap Bu Asih sambil merapikan piring dan gelas bekas makan dia. Loh Bu, ceritanya belum selesai kok. Kali ini aku benar-benar penasaran. Kalian duduk di TV depan dulu aja ya, tunggu ibu beresin ini semua. Kami mengangguk meninggalkan Bu Asih yang merapikan bekas makan kita. Kurang ajar banget ya, udah numpang gak mau bantuin lagi. Habisnya Bu Asih meminta membereskan sendiri. Kepala desa di sini namanya Pak Prapto. Belum 40 hari istrinya meninggal di depan rumah ibu, ucap Bu Asih yang sedikit was-was. Jujur, aku dan Maya juga takut, tapi penasaran banget. Jadi gini, belum genap 40 hari istri Pak Prapto meninggal, dan meninggalnya tepat di depan rumah Bu Asih. Iya, di depan gang kampung ini. Kebetulan Bu Asih kala itu ada acara dan menginap di rumah saudaranya selama 3 hari. Menurut beberapa warga, meninggalnya istri Pak Prapto tidak wajar. Siang itu, istri Pak Prapto berjalan kaki pulang dari pengajian di tetangga gang sebelah, di jalan sendirian, di pinggir jalan. Tapi ketika tewas, dia dalam keadaan terlindas truk. Di sini memang sering lalu lalang truk untuk mengambil hasil pertanian dan perkebunan. Yang dibilang tidak wajar di sini adalah dia berjalan. Kenapa bisa sampai terlindas truk? Dan posisi tewasnya di tengah jalan. Waktu itu minim saksi, jadi ya nggak ada yang tahu pasti bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Ketika pulang ke rumah, baru Bu Asih ceritain bahwa tadi siang istri Pak Prapto terlindas truk di depan rumahnya. Ada warga yang mengatakan bahwa Bu Prapto menjadi tumbal suaminya sendiri. Memang seminggu setelah meninggalnya Bu Prapto, Pak Prapto terpilih menjadi kepala desa. Padahal banyak warga yang tidak menyukai Pak Prapto, entah mengapa dia bisa terpilih. Setelah meninggalnya istri Pak Prapto, malam harinya Bu Asih tidak bisa tidur. Gak mengerti apa yang membuat Bu Asih gak bisa tidur. Tiba-tiba Bu Asih mendengar orang mengetok pintu. Mbak Asih. Bu Asih masih mencerna suara itu. Sepertinya tidak asing dengan suara itu. Bu Asih bergegas akan membuka pintu. Ketika Bu Asih buka pintu, ia tidak menemukan siapapun di luar. Baru beberapa langkah, pintu terdengar diketuk lagi, dan ada suara lirih dari luar. Mbak Asih, tolong aku. Bu Asih terkejut mendengar suara lirih perempuan itu. Terdengar seperti Ibu Prapto. Bu Asih yang takut tapi penasaran akhirnya memutuskan untuk melihat dari tirai jendela. Dan benar saja, dia mendapati Bu Prapto dalam keadaan muka hancur dan berdarah-darah. Bu Asih yang mendapati hal seperti itu sudah tidak heran, karena kecelakaan tidak wajar seperti itu di depan rumahnya sudah sering terjadi. Seperti anak yang sedang berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba meninggal dalam keadaan kaki putus. Iya, putus-tus, kata Ibu Asih. Padahal Bu Asih tidak melihat ada truk lewat atau suara benturan kecelakaan. Pernah juga kala itu siang hari, ada warga yang berteriak minta tolong bahwa ada orang meninggal di depan warung. Orang tersebut tidak sakit atau kecelakaan, namun tiba-tiba saja meninggal. Namun baunya sudah busuk sekali seperti sudah berminggu-minggu. Hal-hal semacam itu
sudah tidak asing lagi untuk Bu Asih. Tiap warga punya peliharaannya masing-masing. Kalau sudah meminta makanan, ya harus dituruti, mau dimakan atau mencarikannya makanan. Malam itu aku dan Maya menghabiskan untuk mendengarkan cerita kampung ini dari Bu Asih. Dek, udah malam kalian tidur Ki? Kalau bisa usahain harus tidur secepatnya ya. Terus kalau ada suara apapun, tolong jangan keluar kamar. Perintah Bu Asih yang membuat aku dan Maya ketakutan. Aku dan Maya takut dengan apa yang dibilang Bu Asih tentang suara-suara. Mataku masih terbuka lebar malam itu. Kulihat, Maya sudah memejamkan mata tapi seperti belum tidur pulas. Hingga pukul 1 malam aku masih asik menatap layar HP-ku. Hingga sesuatu menggangguku. Suara seseorang merintih seperti kesakitan. Awalnya ku dengar suara itu pelan sekali. Tapi lama-kelamaan seperti ada di depan kamarku. Bu Asih, ada apa? Ucapku lirih. Aku beranjak dan akan melihat apa yang terjadi di depan kamarku ini. Tiba-tiba Maya menarik tanganku dan berkata lirih, "Jangan." Hampir copot jantungku. "Itu Bu Asih nangis," ucapku ke Maya. "Shh, itu bukan Bu Asih deh kayaknya," ucap Maya dengan jari telunjuk di bibir. Tak kuhiraukan ucapan Maya. Aku berjalan pelan mendekati pintu. Kulihat Maya memeluk guling dan mundur ke tembok. Krek, pintu kamar terbuka perlahan. Pada malam pertama ini sungguh tak bisa kulupakan seumur hidupku. Harusnya aku nurut saja apa ucapan Maya. Kulihat seseorang berjongkok dengan muka tertutup tangan. Perlahan, ku berjalan dan ku panggil, "Bu Asih?" Perlahan-lahan orang yang kukira Bu Asih itu mengangkat wajahnya. Betapa terkejutnya, wajah keriput hitam legam dengan seringai senyumnya. Gigi hitam dan mata merah. Tangannya menjulur akan menarik tanganku. Tapi dengan secepat kilat aku langsung berlari memasuki kamar. Kubanting pintu, wajahku pucat dan ketakutan banget. Di luar pintu kamar, wujud tadi menggedor-gedor di pintu. Bruk 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 bruk. Bruk 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 bruk. Aku lari ke atas kasur di sebelah Maya. Maya langsung menangis. Aku yang ketakutan banget juga ikut menangis. Tiba-tiba pintu kamar seperti berusaha dibuka. Aku dan Maya semakin ketakutan. Pintu kamar pun terbuka. Ya Allah, hampir copot jantungku. Ternyata itu Bu Asih. "Ada apa, Dek? Kok kalian nangis?" ucap Bu Asih khawatir. Kita berdua tetap menangis. Sudah, kalian tenang saja dulu. Sudah ibu usir, itu peliharaan warga sini. Kurang ajar, siapa yang berani kirim peliharaannya ke sini? Ucap Bu Asih geram. "Bu, saya mau pulang," ucap Maya sambil terus menangis. Kulihat wajah Bu Asih seperti bingung. Aku pun kasihan ke Bu Asih. Aku tahu yang dia rasain. Dia pasti takut kalau disalahin orang tua kita. Aku juga tahu ini semua bukan kesalahan Bu Asih. "Udah Mai, di sini cuma 4 hari doang kok. Sabar dulu ya," ucapku menenangkan Maya. "Ini hari pertama loh, Din. Jadi apa kalau kita berlama-lama di sini?" bentak Maya dengan tetap menangis. "Udah Mai, istirahat dulu yuk. Udah aman kok." Aku masih bersabar menenangkan Maya. "Udah Dek, kalian istirahat dulu ya. Ibu bakal jagain kalian di sini. Bu Asih tidur aja di kamar. Kasihan juga, besok Bu Asih jualan," ucapku. Kami pun tidur malam itu. Karena sudah terlalu lelah, aku tidak mendengar apapun dan terbangun di waktu subuh. Aku membangunkan Maya dan mengajak Maya untuk berwudu. Awalnya Maya nggak mau karena takut, tapi kupaksa. Pagi itu kita ada kegiatan senam pagi dan acara bersih-bersih bareng warga desa. Kala itu aku tidak bersama Maya, karena Maya harus kumpul dengan anak IPA dan aku kumpul dengan anak IPS.
Kita dibagi beberapa regu untuk bersih-bersih di desa ini. Kelompokku kala itu Mutia, Lutfi, Ayu, Dinar, Feros, dan Gilang. Kelompok kita kebagian bersih desa di bagian depan kantor kepala desa. Yang cowok pada cabut rumput dan yang cewek menyapu dan menyirami tanaman. Kita istirahat sebentar di teras kantor itu. Tadi malam aku gak bisa tidur nyenyak, keluh Gilang. Emang kenapa? Tanya anak-anak. Masa tiap aku merem, ngerasa kepalaku ada yang ngelus-ngelus. Pas buka mata gak ada siapa-siapa, ucap Gilang. Ih, serem, syukurin kamu, ucap Mutia. Jangan gitu, mentang-mentang kamu tinggal di rumah bagus. Awas kalau sampai kamu ngalamin, sungut Gilang. Aku yang mendengar cerita itu hanya diam. Rasanya ingin bercerita tapi aku takut. Din, ngapain kamu diem aja? Kamu dapat gangguan juga? Tanya Feros. Enggak kok, cuma capek aja, ucapku. Halah, kamu mah cuma gitu lang. Lah aku lebih serem lagi. Tiba-tiba Dinar buka suara. Aku kaget langsung mendengar ucapan Dinar. Emang apa yang serem? Jawab Mutia. Semalam aku sama Rizka anak IPA lagi duduk-duduk di teras rumahnya Pak Dahlan. Tiba-tiba bau bunga. Terus aku dengar ada suara wanita ketawa melingking keras banget. Aku langsung lari saja masuk rumah. So, Rizka aku tinggal. Tapi dia nggak nyusul-nyusul aku lari. Rizka malah pingsan. Cerita Dinar yang buat bulu kuduk kita berdiri. Belum selesai, tiba-tiba terdengar suara. Brah! Dari atas atap kantor Bapak Kades. Berdirilah kita serentak. Terus jatuhlah sebuah kelapa tua yang berwarna coklat. Jatuh dari atap ke tanah. Mungkin biasa saja. Tapi di sini nggak ada pohon kelapa, tapi kenapa ada kelapa jatuh ke atap? Aneh banget kan? Kita nggak banyak omong langsung lari deh ke kantor itu. Kok sudah balik? Emang sudah selesai bersihin kantor saya? Tanya Pak Prapto. Tapi yang buat aku nggak nyaman, tatapan Pak Prapto ke aku. Jijik deh kalau inget tatapan dia. Kayak orang otak mesum gitu. Sudah dong Pak, jawab Faros sambil meninggalkan Pak Prapto. Aku tahu Faros aslinya ketakutan. Kayaknya kampung ini serem deh, ucap Ayu. Jangan bilang gitu, ucap Dinar. Kami pun pulang ke rumah asuh kami masing-masing. Tiba-tiba pukul 17 ada siaran dari masjid bahwa ada berita lelayu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Parmin binti Parjo bla 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 bla. Aku masih mengingat-ingat siapa Bapak Parmin ini, seperti tidak asing. Bapak Parmin ini tukang kebun kantor kepala desa. Beliau belum terlalu tua. Kalau aku lihat sih sekitar umur 40-an. Kaget, perasaan tadi siang barusan lihat dia masih ada di kantor kepala desa. Ya, memang takdir Allah nggak ada yang tahu. Tapi tadi terlihat sehat-sehat saja. Mai, padahal tadi aku masih ketemu beliau loh. Dan beliau sehat, ucapku ke Maya yang sedang bermain HP di kamar. Masa sih? Aku malah nggak tahu orangnya mana, ucap Maya. Dek, tiba-tiba Bu Asih memanggil kami. Iya Bu, kami berdua pun keluar menghampiri Bu Asih. Dek, ibu mau ngelayat ya, tetangga ada yang meninggal. Nanti kalau mau makan itu sudah ada di meja ya. Seperti biasanya aku dan Maya sholat maghrib berdua. Setelah selesai sholat maghrib berdua, aku lihat Bu Asih belum datang. Mai, mau makan sekarang apa nunggu Bu Asih? Tanyaku. Ntar aja deh Din, aku mau ke rumah teman asuh temanku ya. Tapi ntar balik kok, ucap Maya sambil menyisir rambut. Matilah aku, bakal di sini sendiri. Tapi aku tetap bersikap tenang, sok pemberani. Ya udah, jangan malam-malam tapi, ntar Bu Asih khawatir. Pesanku ke Maya yang mulai meninggalkan rumah. Bismillah aja deh. Aku beraniin diri sendirian di rumah. Biar gak suntuk aku pun menyalakan TV. Sambil ku mainkan HP,
Jadi TV-nya cuma buat rame-rame aja biar nggak sunyi. Aku di awal sudah bilang kalau rumah Bu Asih ini di pinggir jalan. Jadi kalau siang lumayan rame, tapi kalau malam sepi banget. Azan Isya berkumandang. Aku mau sholat tapi nggak berani wudhu sendirian. Padahal kamar mandi di dalam rumah, tapi buat beranjak dari TV aku nggak berani. Akhirnya mohon maaf, aku tinggal dulu sholatnya. Apalah daya, iman dan ketakutan lebih besar ketakutanku. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Langsung ku beranjak bergegas membuka pintu. Ketika ku buka, nggak ada siapa-siapa. Sial banget, udah dikerjain aja. Langsung cepat-cepat ku banting pintu. Tapi baru beberapa langkah pintu sudah diketuk lagi. Namun kali ini, Assalamualaikum. Ada suara salam. Suara seorang pria yang tak asing suaranya. Suara Pak Prapto. Untuk apa beliau kesini? Bukankah warganya ada yang sedang berduka? Ada apa dia kesini? Buru-buru kubuka pintu lagi. Yang buat aku terkejut adalah suara siapa itu tadi. Gak ada orang lagi. Brak! Ku banting pintu lebih keras. Langsung lari deh ke tempat TV lagi. Kulihat jam pukul 19.45. Tapi Maya dan Bu Asih belum pulang. Ku keraskan TV dan tiba-tiba pintu terbuka. Asli aku gak berani nengok. Tapi tetap kupaksakan. Dan yang masuk ternyata Bu Asih. Alhamdulillah, aku merasa lega. Bu Asih menutup pintu dan langsung jalan ke arah kamar beliau. Kok Bu Asih diem saja ya? Kenapa nggak menyapa aku dan mencari Maya? Kudiamkan saja, setidaknya aku bersyukur beliau sudah pulang. Selang beberapa menit, aku mendengar sesenggukan suara tangis Bu Asih. Ada apa dengan Bu Asih? Sungguh, ku dengar tangisan beliau seperti tangisan kesedihan yang mendalam. Apa mungkin Bu Asih menangis atas meninggalnya Pak Parmin? Aku pun ikut merasa berduka. Kasihan Bu Asih. Ingin aku samperin beliau. Namun ku urungkan niatku. Merasa tidak sopan aja gitu. Aku pelankan TV dan mendengarkan tangisan Bu Asih. Sungguh aku merasa iba. Tiba-tiba HP ku bergetar pesan WA dari Maya. Yang isinya, "Cuy, aku pulang jam 10 ya ntar." Terus langsung ku balas, "Oke, Bu Asih udah pulang kok, tapi beliau menangis." Sampai situ Maya tidak menjawab pesanku. Tiba-tiba HP ku berdering panggilan WA dari Maya. "Loh, Bu Asih emang udah pulang, Din?" "Udah tuh, Mai, tapi beliau lagi sedih banget. Pulang-pulang langsung nangis." "Emang kamu nggak dapat SMS dari Bu Asih, Din?" "SMS apaan emang?" Belum aku cek. Bu Asih memang punya HP, tapi HP-nya jadul, jadi cuma bisa SMS saja. Coba kamu buka SMS-nya dulu, Ki." Ku matikan telepon dan ku buka SMS. Dan ku buka ada pesan dari Bu Asih. Yang isinya, "Dek, Ibu malam ini belum tahu pulang jam berapa. Kalian istirahat duluan saja ya, gak usah nungguin Ibu." Kulihat pesan itu masuk 5 menit yang lalu. Terus yang masuk ke kamar Bu Asih dan menangis itu siapa? Tiba-tiba suara tangisan itu berubah jadi suara ketawa yang sangat melengking di telinga. Berasa tubuhku kaku, jantungku sudah hampir copot, keringatku menetes, tak terasa badanku bergetar. Kulihat bayangan seseorang akan keluar dari kamar Bu Asih, hingga wujud itu menampakkan wajah seramnya. Nenek yang waktu itu kulihat. Wajah hitam legam, gigi hitam berwarna merah, tersenyum ke arahku. Dan saat itu aku tak ingat apa-apa lagi. Kurasa badanku panas sekali dan ku coba membuka mata. Namun di sekitarku sudah ada Bu Asih, Maya, Pak Ilham, dan beberapa temanku yang lain. Aku terkejut, apa yang sedang terjadi? Ku coba mengangkat bahuku yang begitu lemas. "Jangan bangun dulu, Dek. Tiduran saja," ucap Bu Asih mencegahku untuk bangun. "Ada apa ini, Mai? Kok badanku lemes banget?" ucapku sambil melihat Maya yang menangis. Maya hanya diam dan tetap menangis. Ku ingat-ingat apa yang terjadi. Iya,
Aku melihat wujud seorang nenek yang menyeramkan. Karena Dek Andin sudah bangun, sekarang kita semua pulang ke tempat masing-masing. Biar Bu Asih dan Maya yang menemani Dek Andin, ujar Pak Ilham. Pak Ilham ini adalah ustadz di kampung ini. Pak, saya ikut teman saya saja. Tangis Maya sambil memegang tangan Pak Ilham. Sebagai teman yang baik, sebaiknya kamu nemenin Dek Andin di sini. Toh, sudah ada Bu Asih, ucap lembut Pak Ilham sambil tersenyum menenangkan Maya. Baru 2 hari di sini, tapi sudah menyiksa. Aku telepon papaku saja biar dijemput. Tangis Maya semakin menjadi-jadi. Ku tarik tangan Maya yang memegang HP yang akan menelpon papanya. Mai, kamu jangan egois, bentakku. Maya malah menatapku geram. Mai, kamu harus mikirin kita semua. Bu Asih, sekolah kita. Dengan tindakan kamu seperti itu, yang ada malah jadi kasus yang sangat merugikan untuk warga dan sekolah kita. Sedikit kesal aku kala itu. Kulihat Bu Asih meneteskan air mata. Emang cuma mereka yang dirugikan? Kalau aku jadi tumbal orang di sini, gimana? Kamu mau mati konyol karena jadi tumbal? Maya semakin memanas. Dari awal aku di sini, aku udah yakin kalau kampung ini kampung tumbal. Semua warganya saling menumbalkan keluarga atau saudaranya. Dan asal kamu tahu, anak Bu Asih itu bukannya merantau, tapi meninggal karena jadi tumbal, teriak Maya. Kulihat Bu Asih langsung menatap Maya dengan penuh kemarahan. Kamu jangan sok tahu dan asal bicara ya. Api amarah membakar wajah Bu Asih. Saya sudah tahu semuanya. Kedua anak ibu meninggal karena jadi tumbal bapaknya sendiri. Dan suami ibu meninggal karena tidak bisa memberikan tumbal. Aku tak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. Prah! Bu Asih menampar Maya. Tolong kamu pergi dari rumah ini. Dan jangan pernah tinggal di sini lagi. Saya tidak sudi mengasuh kamu. Bu Asih yang semakin murka mendorong Maya untuk keluar dari rumah. Pak Ilham menarik Bu Asih dan menenangkannya. Anak-anak yang lain membantu Maya berkemas untuk pergi dari rumah Bu Asih. Saya jijik melihat tingkah Anda seolah tidak berdosa. Pasti sebenarnya yang punya pesugihan tumbal itu Bu Asih kan? Olok Maya ke Bu Asih. Terus saja fitnah aku. Jangan salahkan aku kalau ada apa-apa yang terjadi sama kamu. Ancaman Bu Asih buat aku ngeri. Semua yang terjadi di hadapanku seperti mimpi. Kepalaku semakin pusing sekali. Aku pun tertidur malam itu tanpa tahu apa yang terjadi lagi. Keesokan harinya ketika ku buka mata, Bu Asih tertidur dengan keadaan duduk di sampingku. Bu Asih, Bu. Ku goyangkan badannya. Dek Andin, sudah bangun, ucap Bu Asih. Kulihat Bu Asih sudah menjadi Bu Asih yang sepertinya, bukan Bu Asih yang menyeramkan seperti semalam. Dek, maafkan ibu ya. Bu Asih kembali menitiskan air matanya. Maaf kenapa Bu? Sambil kuusap bahunya untuk menenangkan. Masalah kejadian semalam. Kini tangisan beliau semakin mendalam. Sudah, saya nggak apa-apa kok Bu. Ucapku iba melihat Bu Asih seperti itu. Dek, sebenarnya apa yang dikatakan Dek Maya itu benar, ucap Bu Asih sambil menatapku. Dek, benar gimana maksudnya nih, batinku. Maksudnya Bu, anak-anak saya sebenarnya bukan merantau, tapi mereka sudah meninggal dijadikan tumbal suami saya. Jantungku semakin berdegup kencang. Sumpah ngeri juga, takut dong aku. Saking takutnya aku sadar memundurkan diri ke tembok. Bu Asih berdiri dan menghapus air matanya dan tersenyum. Tenang, kamu anak baik kok. Ibu gak bakal nyakitin kamu. Yang penting kamu gak macem-macem sama ibu. Wajah Ibu Asih berubah sedikit menyeramkan lagi. Dadaku serasa sesak, pengen nangis rasanya. Bu Asih kembali tersenyum khas Bu Asih seperti biasanya. Shh, kamu mandi sana Dek. Sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku kembali dan serasa ngos-ngosan apa yang sebenarnya terjadi sama Bu Asih. Pukul 9 pagi Kamis semua dikumpulkan untuk apel. Acara yang dilakukan selanjutnya. Ku cari-cari Maya tapi tak kutemukan dia. Aku bertemu Ines, anak IPA yang sekelas dengannya. Hai Nes, Maya mana? Tanyaku sambil mendekat ke arahnya.
Andin, udah sembuh? Kamu nggak tahu ya, Maya kemarin kesurupan dan demam. Jadi dibawa pulang deh ke rumah. Senyum Ines. Hah? Ini serius? Tanyaku tak percaya. Ines mengangguk dan berpamitan denganku untuk kembali ke barisan anak IPA. Aku hampir jatuh karena terkejut dengan apa yang terjadi. Apakah sebenarnya Bu Asih orang jahat? Tak bisa ku percaya. Saat ini aku harus berhati-hati dengannya. Hari ini hari Kamis, hari ketiga kami di kampung ini. Begitu banyak pertanyaan yang ditujukan kepadaku oleh teman-teman. Namun kali ini aku tak mau banyak bicara. Aku malas untuk berbicara, atau lebih tepatnya aku takut sama Bu Asih. Kalau dia tahu aku cerita-cerita terus dia marah gimana? Sial, malam Jumat aku harus tinggal berdua sama Bu Asih. Yang baru ku ketahui ternyata dia lebih menakutkan daripada Pak Prapto. Malam ini kuputuskan untuk menginap di rumah Mutia dan Lutfi. Kan enak, adem, wifi-nya juga lancar. Setelah kegiatan, aku berjalan bersama Mutia dan Lutfi. Mereka bercandaan gitu kan, aku hanya diam. Nggak tahu kenapa aku ngerasa nggak nyaman dan resah banget. Aku takut kalau aku korban tumbal Bu Asih. Aku takut Maya kenapa-napa. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kita sampai di rumah asuh Mutia. Aku bergegas mandi dan memakai baju seadanya punya Lutfi, karena baju kita seukuran. Oh iya, rumah Bu Asih dan rumah asuh Mutia ini agak jauh ya. Bu Asih kampung 1 dan ini kampung 2. Kalau dari rumah Bu Asih ke kampung ini harus melewati kebun-kebun yang lumayan agak rimbun dan serem. Nggak ada penerangan. Kumandang azan maghrib telah tiba. Aku, Mutia, dan Lutfi menunaikan sholat maghrib bersamaan di kamar. HP-ku berbunyi beberapa kali, menandakan ada panggilan telepon. Tapi tak kuhiraukan, aku melanjutkan membaca Al-Quran. Sambil menunggu azan Isya, tak terasa 2 juz telah kubaca, hingga azan Isya berkumandang. Aku melanjutkan sholat Isya dan aku kembali tadarus untuk menyelesaikan 3 juz. Kira-kira pukul 19.30 aku telah selesai. Kulihat HP ada beberapa panggilan dari Bu Asih dan teman yang berada di satu kampung bersamaku. Bu Asih mengirimkan pesan. Dek, di mana Ibu khawatir? Khawatir, batinku. Khawatir korban tumbalnya lari. Aku memutuskan untuk tidur karena lelah sekali. Aku sama sekali tak memikirkan Bu Asih. Aku sudah benci dengan dia. Baru ku pejamkan mata, aku dibangunkan Mutia. Dia memberitahuku bahwa Bu Asih, Pak Ilham beserta 2 guru mencariku sampai sini. Aku menangis kala itu dan tidak mau kembali ke rumah itu. Aku takut, tapi Bu Asih memelukku dengan wajah sedih seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aku makin jijik melihat wajah dia. Toh dia yang mengorbankan kedua anaknya. Dia terus memohon dan menangis agar aku pulang. Entah kenapa malam itu aku luluh mau pulang ke rumah Bu Asih. Toh yang menumbalkan anaknya suaminya, pikirku. Sesampainya di rumah Bu Asih, sudah disediakan makanan. Aku pun makan malam berdua bersama Bu Asih. Walaupun aku sudah mau ke sini, perasaan takut itu masih menghantuiku. Dek, nanti tidurnya ibu temenin ya, biar adek Andin gak takut. Bu Asih membuka percakapan. Aku membalasnya hanya dengan senyuman. Seperti biasa yang membereskan semuanya Bu Asih. Aku langsung masuk ke kamar karena aku benar-benar capek banget dan badanku sakit semua. Tak terasa aku sudah tidur pulas dan aku pun bermimpi. Di dalam mimpiku bertemu nenek yang menyeramkan kemarin. Dia tertawa-tawa melihat wajahku. Badanku berkeringat dan aku berusaha lari. Namun dia ada di mana-mana dan suara tertawanya yang khas membuat telingaku ingin pecah. Aku pun berteriak hingga terbangun dan Bu Asih sudah ada di sampingku. Dia memelukku, badanku panas dan berkeringat banyak. Siapa yang berani mengirimkan itu ke sini? Awas saja, gumam Bu Asih seperti waktu itu. Aku salah menilai Bu Asih yang ternyata beliau benar-benar mengkhawatirkanku. Bu Asih mengompres keningku dan menemani malamku. Hingga pagi subuh aku terbangun. Badanku sudah enakan kala itu. Aku mengambil air wudhu dan sholat subuh. Hari ini hari terakhir aku di sini. Tidak ada kegiatan.
Hari terakhir ini aku habiskan dengan menonton TV dan bermain HP. Tiba-tiba aku dapat pesan dari Maya. Isi pesannya, "Malam ini puncaknya pertunjukanmu di situ. Awas, Bu Asih mengawasimu terus. Kamu harus berhati-hati." Lalu aku balas, "Kamu ngomong apa sih, Mai? Aku nggak ngerti deh." Kutunggu hingga setengah jam, namun Maya tidak membalas. Bu Asih di warung depan sedang berjualan. Tiba-tiba aku dengar ada yang meminta tolong. Aku pun berlari keluar. Betapa terkejutnya, seseorang terjatuh dari motor di depan rumah Bu Asih. Dengan keadaan badan hancur. Aneh bukan? Betapa terkejutnya, seseorang terjatuh dari motor di depan rumah Bu Asih dengan keadaan badan hancur. Aneh bukan? Aku tak mengenali orang tersebut, namun yang ku tahu dia perempuan. Namun aku dengar orang-orang menyebut namanya Mbak Tutik. Aku ingin muntah dan pingsan kala itu, karena melihat kecelakaan tragis seperti itu. Bu Asih mengajakku untuk masuk ke rumah. "Bu, Mbak Tutik itu siapa?" tanyaku. "Itu sekretarisnya Kades si Pak Prapto, kemarin istrinya. Terus Joko pegawai kantor desa. Pak Parmin tukang kebun kantor desa. Sekarang Mbak Tutik sekretaris dia. Emang kejam si Prapto." Bu Asih geram. Aku diam mendengarkan cerita Bu Asih. Dari tadi padahal aku di warung, tapi nggak dengar ada suara tabrakan. Tapi kok aneh, si Tutik itu bisa hancur badannya, ucap Bu Asih. Aku mual mengingatnya. "Sekarang ini kamu yang diincar sama Prapto, Dek. Aku yakin itu. Beberapa kali kiriman dia menyerangmu," ucap Bu Asih sambil menatapku tajam. Lemas langsung badanku. Apa salahku sampai mau dijadikan tumbal? Sumpah, aku geram banget sama Pak Prapto. Pengen aku bunuh duluan dia. "Terus saya harus gimana, Bu? Saya takut," rengekku. "Tenang saja, nanti kamu saya yang bantu," jawab Bu Asih penuh percaya diri. Aku jadi merasa bersalah dengan kebencian dan tuduhan buruk ke Bu Asih. Bu Asih tulus banget ternyata. Sore itu Bu Asih menyiapkan sajian-sajenan di meja makan dan ada darah ayam. "Dek, Ibu harus minta darahmu buat ngusir peliharaan Pak Prapto," ucap Bu Asih. "Terus caranya gimana, Bu?" "Sobek dikit pakai pisau ya. Dikit kok, yang penting darah kamu keluar," ucap Bu Asih. Aku pun mengikuti perintah Bu Asih. Bu Asih menyalakan dupa dan menyan. Aku harus duduk di meja itu di depan sesajen. Di depanku menyala menyan dan darahku dan ayam. "Dek, Ibu mau melayat ke rumah Mbak Tuti dulu ya. Adek di rumah dulu aja," pamit Bu Asih. Tapi Bu, saya takut." Aku benar-benar takut. "Kamu aman kok. Kamu harus duduk di sini terus hingga saya pulang. Jangan kemana-mana ya, Dek. Jangan pernah tinggalin sesajen ini kalau kamu masih mau hidup." "Tapi kalau saya mau sholat gimana, Bu?" "Kamu pengen mati?" bentak Bu Asih sambil melotot. Aku cuma menggeleng dan menangis. "Nah, nurut saja ya, Dek," ucap Bu Asih sambil mengelus kepalaku sambil tersenyum. Azan maghrib berkumandang, tapi tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aku tak berani beranjak. Bu Asih juga berpesan jangan membuka pintu jika ada yang bertamu. Pokoknya aku nggak boleh kemana-mana dan harus duduk di sini. Tiba-tiba angin kencang membuka pintu rumah Bu Asih. Seseorang masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku. Tanganku bergetar begitu hebat. Tubuhku kaku tak bisa bergerak. Nenek tua memasuki rumah Bu Asih dengan kekeh tawanya yang membuat bulu kudukku merinding. Tubuhku kaku tak bisa bergerak sama sekali. Nenek tua itu semakin mendekat ke arahku. Aku berusaha berteriak, namun tak bisa. Jantungku berdegup kencang. Badanku memanas. "Ndak usah takut ya, Cuk." Nenek itu mendekat dan mengusap rambutku. Tubuhku bergetar hebat. Kulirik ke arahnya, sungguh menyeramkan wajahnya. Tiba-tiba dia mencekikku hingga aku sulit bernapas. Aku berusaha melepaskan cekikan itu,
sampai menyan dan sajen di meja berantakan. Cengkeraman nenek itu benar-benar kuat sampai aku benar-benar nggak bisa napas. Ku tendang nenek itu sampai cekikan itu terlepas dan dia terjatuh. Aku terbatuk-batuk hendak ingin lari. Nenek itu berubah wujud menjadi sosok berbulu tinggi, bermata merah, dan bertaring. Kukunya hitam dan sangat panjang. Digenggamnya kakiku kuat sekali hingga aku jatuh terduduk di lantai. Aku berusaha berteriak tapi tak terdengar. Lalu makhluk itu mencekikku kembali hingga terdengar teriakan. "Cukup, cukup, hentikan!" teriak seseorang datang ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku, seseorang itu adalah Pak Prapto. Apa benar ini ulah Pak Prapto? Aku menangis kencang. Makhluk tadi melempar Pak Prapto sampai ke tembok. Di situ datang pula Pak Ilham Ustadz di kampung ini. Mereka berdua memanjatkan doa-doa. Tapi makhluk ini malah semakin marah. Berusaha aku berdiri dan hendak lari. Tapi dicakarnya kakiku dan dia mendorong tubuhku hingga jatuh terlentang. Tubuhku lemas. Kulihat makhluk itu menyerang Pak Ilham dan Pak Prapto. Tubuhku lemas sekali. Selang beberapa menit, datanglah beberapa orang, salah satunya adalah Maya dan guru agama di sekolah kami. Dan ada beberapa orang lagi. Maya sempat menolongku dengan membangunkanku, tapi aku tak sadarkan diri hingga aku tak tahu apa yang terjadi. Ketika aku tersadar, semua orang sedang menangis. Kulihat Maya tergeletak lemas di sampingku dengan luka di wajahnya. Kala itu aku hanya terdiam karena lemas dan tak bisa berkata apa-apa. Kakiku perih, leherku sakit sekali. Orang-orang di sekelilingku membaca Yasin. Kulihat Maya bergerak-gerak dan berteriak. Aku kagetlah. Yang tadinya lemas jadi bangun terduduk. Takut banget soalnya. Akhirnya aku dituntun untuk keluar dari ruangan itu. Yang ada di dalam ruangan itu hanya Pak Ilham dan rekan-rekan yang tak kukenal. Karena aku lelah sekali jadinya aku tertidur pulas. Yang kuingat, ada seorang ibu berjilbab yang mengelus-ngelus luka di kaki dan leherku. Pagi harinya, tubuhku sudah mendingan dan sekolahku sudah bersiap untuk pulang ke kota. Kulihat Maya juga sudah sadar dan mendingan. Wajahnya ditambal pakai perban. Sebelum pulang, aku dan Maya diajak berkumpul di kantor Kades. Awalnya aku menolak. Jujur, aku takut dan malas banget bertemu dengan Pak Prapto. Aku begini karena dia. Dari awal, Bu Asi sudah bilang, orang yang paling tega menumbalkan istrinya, Pak Prapto. Udah, Din, kita ikut saja. Biar kamu juga tahu cerita yang sebenarnya dan apa yang terjadi di sini, ucap Maya. Akhirnya aku menurut untuk ikut. Sesampainya di sana sudah ada Pak Prapto, Pak Ilham, Pak Santo kepala sekolah kami, dan Ibu Indri wanita yang menyembuhkan lukaku. Kami pun dipersilahkan masuk dan duduk. Aku malas menatap wajah Pak Prapto. Namun akhirnya Pak Prapto meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Jadi aku salah menilai Pak Prapto. Dia sebenarnya baik dan warga di sini tidak ada yang memiliki peliharaan. Justru yang punya peliharaan itu ya Bu Asi. Wanita tua yang menerorku itu peliharaan dia. Dan ternyata rumah yang aku tinggali itu bukan rumah asli Bu Asi. Bu Asi ini memiliki 4 sawah, peternakan sapi, pertanian bakau, dan lain-lain. Jadi awalnya Bu Asih ini kerja menjadi TKI. Suaminya seorang kades. Namun ketika pulang ke kampung, dia membawa 2 anak. Hasil hubungan gelapnya di luar negeri. Karena dia tidak diizinkan suaminya untuk menjadi TKI lagi, hidupnya sangat krisis hingga ia berpikir buat memiliki pesugihan dan peliharaan. Rumah yang aku tempati ini ya rumahnya peliharaan Bu Asi. Makanya banyak warga yang meninggal tidak wajar di depan rumah Bu Asi. Dan orang yang meninggal itu meneror Bu Asi. Sebenarnya dari awal yang diincar peliharaan Bu Asi itu Maya. Tapi karena ternyata si Maya ini punya penjaga dan memiliki kelebihan, jadinya akulah yang terkena imbasnya. Soal si Maya geger ingin pulang ya karena dia tahu bakal jadi korban tumbal Bu Asi. Sekarang Bu Asi sedang buron alias dalam pencarian. Warga dan Pak Prapto pun menyangka orang yang menghabisi istrinya adalah Bu Asi. Bahkan anak dan suami Bu Asi juga menjadi korban tumbalnya.
Sebenarnya aku udah nggak kuat, pengen nuntut Bu Asih, tapi ya gimana, aku lebih baik segera pergi dan tak mau berurusan dengan Bu Asih. Kalau soal tuyul, itu memang banyak yang pelihara tuyul, tapi bukan dari kampung ini. Jadi itu dari kampung lain, cuma tuyulnya larinya ke kampung ini. Setelah kita semua pulang dari sana, aku dirupiah sampai beberapa bulan baru sembuh. Dan yang serem, Bu Asih masih sering SMS aku. Karena aku takut dan masih ada trauma, jadi aku putuskan untuk ganti nomor HP. Dan dengar-dengar dari adik kelasku yang live in di tahun berikutnya, depan gang kampung sudah bukan rumah tapi masjid. Dan tidak ada lagi orang tua asuh yang bernama Asih. Begitu sekiranya cerita ini, yang sekarang saya masih tersisa bekas luka di kaki sama leher, masih kayak garis-garis gitu. Namun, aku sangat bersyukur masih bisa hidup. Dan Maya setelah itu pindah sekolah, rumah dan kota. Aku sudah tidak pernah kontak lagi dengan Maya. Ku dengar dia melanjutkan di luar negeri. Oh iya, sebelum aku mengganti nomor HP, Bu Asih masih SMS aku. Itu 2 kali, terpaut 2 hari. Yang pertama, "Adek, di mana? Ibu kangen." Dan 2 hari berikutnya, dia hanya SMS tertawa. Hahaha. Pesan pertama dengan yang kedua ini terpaut 2 hari. Kalau nggak salah, hari Rabu pesan pertama, terus Jumatnya pesan kedua. Terus udah, karena takut aku langsung ganti nomor HP. Begitulah kira-kira cerita malam ini. Semoga dapat diambil pelajarannya, ambil baiknya dan buang buruknya. Dan semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja tanpa kendala, sehat-sehat selalu, dan salam kawan horor.